Oke, selanjutnya tampilkan kita pada beban gempa yang sesungguhnya dari jembatan, yaitu gempa longitudinal dan gempa lateral. Di sini sebetulnya analisis struktur gempanya baru keluar sekarang. Dari kemarin kita bahas sejak analisis struktur atas itu kan cuma tinggal 10% dari beratnya. Terus analisis struktur abutmen kemarin, karena kebetulan kemarin saya beri contoh jembatan tunggal, maka tinggal AS dikali beratnya. Nah, sekarang dengan adanya pilar, otomatis tidak mungkin bentangnya bentang tunggal, pasti bentang jamak, dan kemudian harus dianalisis dengan harus menghitung berapakah periode natural dari struktur pilarnya tersebut gitu. Setelah itu kita masukkan dalam gravitational spectrum, kemudian baru kita hitung gaya gempanya dengan melibatkan adanya faktor respon modifikasi atau faktor reduksi beban gempa. Makanya di sini akan saya jelaskan panjang lebar nanti aplikasi dari nilai R ya, dari nilai R-nya gimana, terus syarat wilayah zona gempa bagaimana, cara perhitungan periode natural sebuah struktur itu bagaimana, itu lebih lengkap ada di sini nanti. Itu saja gambarannya, berikut ini penjelasannya. Baik, selanjutnya itu adalah beban gempa. Jadi ini beban gempa vertikal. Jadi beban gempa vertikal ini berasal dari struktur atas dengan dengan Chandra Esani menyampaikan beban gempa vertikal ini berasal dari struktur atas dengan besaran adalah 10% dari berat total struktur atas. Jadi 10% dikali PMS sama PMA. P itu artinya reaksi peletakan ya. Kalikan 2 karena kiri dan kanan ada 2 bentang. Sama karena dia simetris, dia tidak menimbulkan bending moment, hanya menimbulkan gaya tekan pada kolom dan fondasi. Nah, ini dia. Sekarang gaya gempa longitudinal atau gaya gempa memanjang arah jembatan. Nah, gaya gempa itu sama seperti abutmen, sebenarnya prinsip dasarnya sama dengan percepatan dikali berat dibagi faktor modifikasi. CSM dikali berat dibagi R. Nah, R-nya berapa nanti kita lihat. Dengan beratnya adalah 2 kali reaksi mati sendiri, reaksi peletakan, tambah 2 kali reaksi mati tambahan, tambah 0,3 dikali 2 kali beban hidup. Kenapa kok ada angka 2, 2, dan 2? Itu gara-gara ini 2 bentang. Jadi kan P itu adalah reaksi peletakan ya, bukan beratnya. Karena P itu adalah reaksi peletakan, maka kalikan 2 karena 2 bentang. Dari SNI gempa menyampaikan besarnya adalah sebesar beban permanen ditambah 0,3 dari beban hidup. Jadi diasumsikan ketika terjadi gempa ada 30% beban hidup yang berada di atas jembatan. Nah, untuk nilai R nanti kita buka SNI-nya, berapakah nilai R untuk struktur pilar. Dengan CSM ini adalah koefisien gempa elastik. Jadi CSM ini prinsipnya percepatan gempanya berapa, percepatan strukturnya berapa. Karena intinya kan seperti hukum Newton 2, gaya sama dengan gaya massa kali percepatan. Caranya adalah kita harus menghitung dulu berapakah T bangunan kita, kemudian kita plot ke dalam grafik respon spektrum SNI, kemudian ditarik ke atas, lihat ke kiri, dapatlah nilai CSM-nya itu. Sama seperti abutmen, yang unik adalah cara menghitung nilai T-nya. T itu apa sih? T adalah periode natural. Jadi sudah pernah saya sampaikan, ada contoh videonya juga apa itu periode natural. Berbeda dengan abutmen, kalau abutmen kan ada klasifikasi jembatan bentang tunggal, jadi langsung diambil sama dengan AS dikali berat jembatan, dan ada klasifikasi jembatan bentang jamak. Nah, kalau ngitung pilar, ya nggak mungkin, namanya juga ada pilar kan, nggak mungkin bentangnya tunggal. Kalau ada struktur pilar, berarti kan memang pasti bentangnya lebih dari 1 gitu. Artinya berlaku yang rumus ini. Kita harus hitunglah T pilar. T pilar adalah 2pi akar W dibagi GK. Jadi W dibagikan sebenarnya massa ya, massa dari kakuan. Massanya itu adalah salah saya.
Masanya itu bukan PMS plus PMA sebetulnya, tapi dua kalinya. Jadi dua kali reaksi peletakan mati sendiri tambah mati tambahan ditambah berat si headstock ini ditambah setengah berat pilar. Jadi maksudnya tuh berat yang ber, berkontribusi dalam getaran goyangan ke arah longitudinal adalah berat dari sini sampai ke setengah tinggi kolom. Maksudnya gitu. Sedangkan K adalah kekuatan longitudinal pilar gitu. Sebentar ya, ini saya perbaiki dulu. Nah ini ya, jadi dua kali reaksi peletakan akibat berat mati sendiri struktur atas tambah dua kali reaksi peletakan akibat berat mati tambah struktur atas. Ini ya berat struktur atas yang ini, kiri kanan ini. P itu kan reaksi peletakan bukan beratnya gitu. Atau gampangnya ini sama dengan berat struktur atas sendiri maupun tambahan tambah berat headstock tuh ini berat yang bagian ini ditambah setengah dari berat si kolom pilar maksudnya itu bukan pilar setengah ini ke atas gitu. Nah, bagaimana rumus nilai K ke kolom itu dari pilar? Rumusnya adalah ini. Nah, ini dia. Jadi kalau bentuknya single column itu di 3i per L seperti yang kita hitung kemarin untuk abutment kan sebuah kolom yang tunggal. Kalau bentuknya adalah kolom jamak tapi dia tidak ada balok, hanya ada headstocknya saja, sehingga headstock ini bekerja sebagai diafragma, maka ini tidak ada balok tapi hanya ada langsung headstock seperti ini kayak contoh kita, tidak ada balok sehingga ini bekerja sebagai diafragma. Sebelah ini sama dengan balok single tapi ada 3 gitu loh, maksudnya gitu. Ini adalah kekuatan gabungannya adalah N dikali 12 EI per L pangkat 3. Nih. Jadi N itu adalah ada berapa kolom? Kalau ada 3 berarti dikalikan 3. Intinya ini itu adalah ini dikalikan jumlah kolom pilarnya ada berapa. Beda kalau bentuknya portal. Kalau portal ada balok di sini yang buat memang sebagai balok, maka kekakuannya ini seperti kekakuan 2 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2. Sama dengan hitung dulu tingkat bawah 12 EI per L pangkat 3 yang bawah, yang tingkat atas 12 EI per L pangkat 3 yang atas, lalu digabungkan. Kekuatan pilar gabungan adalah 1 per K1 tambah 1 per K2. 1 per K yang bawah tambah 1 per K yang atas pangkat min 1, jadi 1 lagi. Ini pangkat min 1 loh ini. Tuh. Jadi 1 per 1 per. Nah, tapi tambahkan dulu. Seperti itu ya. Nah, kalau di studi kasus kisah berarti yang ini nanti ngitung 12 EI per pangkat 3 dikalikan kalau kita ada 2 ya, bukan 3. Nah, ini sehingga kesimpulannya untuk perhitungan kekakuan pilar pada arah longitudinal jembatan itu adalah setelah tadi kita pahami dengan ini kan rumusnya seperti ini kekakuannya 12 EI per H pangkat 3, maka kalau kita aplikasikan ke jembatan kita itu seperti ini. Jadi kekakuan adalah 2 dikali 12 EI per LC ditambah A pangkat 3 gitu ya, karena kita ada dua kolom pilar gitu. Maka kan kalau kita H-nya itu kan berarti kan tinggi kolom tambah tinggi headstock gitu, karena tinggi yang dimaksud itu sampai dengan peletakan di sini. Nah, kan ada EI, I-nya adalah inersia dalam arah longitudinal jembatan. Jadi 1/12 B efektif dikali H pangkat 3. H itu adalah ini tebal dari kolom pilar jembatan. B efektif itu adalah tebal lebar pilar ekivalensi. Nah, kenapa kok kita menggunakan ekivalen? Karena sebetulnya kan penampang kolom kita itu menggunakan penampang yang ada 2 buah setengah lingkaran di kedua ujungnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau rumus ini 12B H pangkat 3 itu kan hanya berlaku untuk penampang segi 4 gitu. Jadi ini adalah akal-akalan kita untuk menyederhanakan perhitungan. Kalau mau tepat dan akurat harusnya bisa aja dihitung menggunakan inersia gabungan. Jadi kita potong-potong inersia setengah lingkaran ini berapa ditambah inersia yang segi 4 ini tambah inersia setengah lingkaran atas, kemudian ditambah
pergeseran titik beratnya ya, dari titik berat masing-masing potongan ke titik berat gabungan gitu. Itu bisa, itu kan lebih akurat gitu. Cuma kalau lebih sederhananya ya lebih baik kita bikin ekivalennya aja. Jadi luasan yang abu-abu ini, luasan yang bentuknya kolom dengan tonjolan di dua ujung itu kita hitung sama luasan dengan luasan yang saya arsir ini. Itu idenya kayak gitu. Sehingga rumusnya bisa kita gunakan 11 B/3. Nah, sehingga B efektif ini sama dengan luasan C kolom abu-abu gitu ya. Luasan total yang abu-abu ini dibagi dengan tebal kolom gitu. Nah, luasan total yang abu-abu sama dengan B dikali H. Jadi yang bagian segi 4 ini kan B dikali H ditambah luasan 2 buah setengah lingkaran, berarti kan luasan selingkaran 1/4 pi D kuadrat. D nya adalah H tebal dari kolom itu sendiri gitu. Itu idenya. Sehingga dengan inersianya ini kita masukkan ke rumus ini dapatlah nilai kekakuan pada pilar kita. Nah, hati-hati ya. Ini hati-hati menurut saya adalah jangan sampai kalian mengira kekakuan pilar itu selalu ini rumusnya. Tidak ya. Kalau kalian punya kasus lain, maka lihat dulu gambar ini. Termasuk yang kolom apa kasus kalian, kemudian inersianya itu ikuti yang konsep ini gitu. Kemudian gaya pada pondasi itu adalah gaya gempa dikali dengan lengannya. Lengannya adalah tinggi stok ditambah LC ditambah tebal pile cap. Dan gaya horizontal pada fondasi sama dengan gaya gempanya gitu. Jadi gempa pada jembatan itu dianggap seperti istilahnya adalah single degree of freedom. Apa itu? Jadi kolom pilar kita itu adalah sebagai satu-satunya struktur penahan gaya gempa. Jadi hanya sebuah tiang dengan satu buah massa ini ya. Massa itu berupa si headstock dan berat si gelagar yang bergerak gitu, baik ke arah longitudinal maupun ke lateral jembatan gitu. Itu pada jembatan. Tapi ini berlakunya untuk jembatan bentang tumbuhan sederhana seperti ini ya. Kalau pada gedung itu kan multi, jadi kan gedung itu lantainya ada banyak sehingga massa itu terdistribusi ke setiap lantai tingkat dari gedung gitu. Nah, kalau sebuah massa cuma single degree, cuma satu buah massa seperti ini, maka titik tangkapnya itu pada pusat massanya. Massanya kan dianggap paling besar kan massanya si bangunan atas gitu ya. Ditambah ini beratnya si headstock dan setengah dari tinggi kolom. Sebenarnya itu ide dari gaya gempa pada pilar jembatan. Nah, setelah tadi kita ngerti konsep kekakuan pilar dan konsep inersia penampang pilar adalah longitudinal. Nah, kita kembali lagi refresh lagi ke rumus gaya gempanya adalah ini ya. Karena inersia dan kekakuan digunakan untuk menghitung periode natural pilar, kemudian nanti kita plot ke grafik response spektrum untuk mendapatkan nilai percepatan gempa yang terjadi pada struktur pilar kita gitu. Maka nanti gaya gempanya adalah CSM percepatan struktur dikali berat seismik dibagi nilai R. Nah, kita fokus dulu apa itu nilai R. Nilai R adalah sebagai berikut. Nah, ini dia nilai R itu pada jembatan hanya ada untuk pada bangunan bawah gitu ya. Karena memang tadi dengan konsep single degree of freedom tadi saya bilang salah satunya struktur penahan gaya gempa pada jembatan itu adalah struktur pilar dan abutmen, jadi struktur bawah jembatan gitu. Dengan massa penyebab gaya gempa adalah massa struktur atas jembatan. Nah, bagaimana dengan
studi kasus jembatan kita. Menurut saya untuk jembatan kita itu boleh kita ambil sebagai nilai R pada kolom majemuk, karena satu buah pilar, satu buah file cap itu lebih dari dua buah kolom, jadi lebih dari satu kolom gitu ya. Nah, catatannya adalah kalau pilar tipe dinding itu boleh dinyatakan sebagai pilar kolom tunggal dalam arah yang sumbu lemah. Jadi gini, yang tipe dinding itu maksudnya yang bentuknya single kolom tapi dia tipis dan lebar. Jadi tipe dinding itu bukan seperti yang contoh hitungan kita, karena contoh kita kan ada dua buah kolom berbentuk dinding, tapi tipe dinding ini benar-benar satu buah kolom saja, tapi dia bentuknya tipis dan lebar seperti dinding. Nah, artinya kalau pas untuk gempa tipe dinding itu, kalau untuk arah longitudinal sumbu lemahnya itu boleh diasumsikan sebagai kolom tunggal, artinya pakai R-nya 2,0. Kalau pas sumbu kuatnya itu kita tetap pakai 1,5. Nah, itu maksudnya ya. Sebenarnya kalau saya sih melihat di sini nggak ada bedanya antara kolom tunggal dengan tiang vertikal, sama-sama 2 kan gitu. Jadi kolom tunggal itu satu buah kolom bentuk lingkaran biasanya ya, itu besar di tengah gitu, satu buah. Itu R-nya 2. Nah, kalau kolomnya ada banyak, kolomnya di pilar itu ada banyak seperti pilar dengan tipe portal dan pilar dengan tipe dua kolom seperti yang kita hitung sekarang, menurut saya itu paling lebih tepat kalau kita ambil dari kolom majemuk, sehingga nilai R-nya adalah 3,5 gitu. Kemudian itu untuk menghitung gaya pada pilarnya gitu. Nah, bagaimana dengan pada fondasi? Pada fondasi nanti ini. Pada fondasi nilai R-nya adalah hubungan antar elemen. Nah, sehingga pada kan tadi hubungan antara pilar dengan fondasi kan pada file cap ya. Nah, di bawah file cap itu kita menginginkan R-nya adalah 1,0. Apapun jenis kolom pilarnya, untuk fondasi R-nya tetap 1,0 gitu. Sehingga nanti hitungnya ada dua buah. Pada fondasi R-nya 1,0, maka beban PI-nya lebih besar, beban gempanya. Tapi pada kolomnya, pada pilar kolomnya itu R-nya 3,5. Sehingga gempanya akan lebih kecil gitu. Kenapa dibedakan seperti itu? Karena fondasi, karena beda kondisi. Kalau fondasi seperti yang saya sampaikan, kita menggunakan menggunakan kombinasi beban layan, karena niatnya fondasi itu harus tetap elastik walaupun terjadi beban gempa gitu. Sedangkan pada kolomnya pilar itu kita menggunakan kombinasi beban ultimate. Jadi sampai kekuatan puncaknya dari beton pada kolom. Nah, sehingga nilai R-nya bisa lebih rendah sampai lebih besar sampai 3,5, sehingga nilai beban gempanya lebih kecil nanti. Gitu ya. Gitu.